Jangan putus asa dalam menuntut ilmu. Kisah ulama. Pada awal karirnya, Syekh Al-Sakaki adalah seorang tukang besi. Karena iri melihat salah satu ulama yang cukup terhormat pada zamannya, maka dia menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, dan saat itu dia berumur 30 tahun. Gurunya sudah menganggap bahwa mungkin usianya sudah tidak berguna lagi untuk belajar, dan pikirannya tidak mendukung untuk menghasilkan ilmu. Syekh Al-Sakaki putus asa dan hatinya menjadi tertekan, maka dia terangkan diri ke hutan pegunungan, dan kebetulan dia melihat sedikit air menetes dari gunung ke atas batu yang keras, hingga batu itu berlubang akibat pengaruh tetesan air. Maka dia merenungkan hal itu dan berkata, hatiku tidak lebih keras dari batu ini, dan pikiranku tidak lebih keras dari batu ini, agar sulit menghasilkan ilmu. Maka dengan belajar dan berprestasi, dia pun kembali lagi belajar dengan tekad yang kuat hingga Allah membukakan baginya pintu-pintu ilmu pengetahuan dan ilmu makrifah, dan dia mendapat keutamaan yang lebih dari seluruh orang pada zamannya. 5 cara efektif dalam belajar. Pertama, niat yang kuat. Tidak ada amal yang baik kecuali diawali dengan niat yang baik. Jadi sebelum memasuki proses belajar bangunlah niat, kemudian bertawakal dan jalankan prosesnya dengan mempertahankan niatnya. Kedua, sabar. Ketika ingin bersungguh-sungguh dalam pencapaian yang tinggi khususnya dalam belajar maka harus punya sabar. Sabar sangat penting dan kuat dalam pengaruh besar pada hasil pencapaian tujuan. Ketiga, rajin mengulangi pelajaran. Belajar itu jihad untuk melawan rasa malas dan kejahiliaan. Rajin itu untuk mendapatkan pelajaran yang efektif. Karena rajin adalah lawannya malas, sehingga jika kita rajin maka kita akan mendapatkan ilmu, dan ilmu itu akan melawan kejahiliaan. Maka pelajaran yang telah dipelajari di sekolah atau di lembaga tertentu bagi pelajar mesti mengulangi kembali pelajarannya. Mengulangi pelajaran itu memperkuat ingatan atau tidak akan mudah melupakan pelajaran. Keempat, mempersiapkan pelajaran yang belum dipelajari. Mungkin mengulangi pelajaran itu masih umum artinya pada umumnya hampir semua pelajar melaksanakan pengulangan pelajaran yang telah dipelajari. Nah, yang paling penting dalam proses belajar yaitu mempersiapkan pelajaran yang belum dipelajari artinya mencoba mempelajari pelajaran yang akan dipelajari sebelum diajarkan di lembaga atau sekolah. Kelima, rajin berdiskusi. Pelajar akan mendapatkan lebih dari apa yang ada di mata pelajaran ketika mengadakan diskusi dengan teman, saudara, ataupun guru bahkan orang tua. Karena dengan diskusi itu dapat mengembangkan atau memperluas hasil pelajaran, memperluas pembahasan yang didapatkan di buku atau dari guru. Karena hasil diskusi seringkali memuaskan.